Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang materi refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan ini adalah bagian dari transformasi geometri. Refleksi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah refleksi oleh sumbu X, refleksi oleh sumbu Y, dan refleksi oleh garis Y sama dengan X. Definisi dari refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Jadi, refleksi ini ibarat kita bercermin. Sekarang kita bahas pencerminan terhadap sumbu X. Seperti Ananda lihat, ini sebuah titik A akan dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya akan jatuh di A aksen ini. Nah, jarak dari A ke sumbu X akan sama dari A aksen ke sumbu X. Maka koordinatnya adalah sebagai apsis adalah tetap X, sedangkan sebagai ordinatnya adalah min Y. Jika Ananda ingin mengubah koordinat ini menjadi sebuah matrik, maka X aksen ini adalah 1 kali X ditambah 0 kali Y. Y aksen adalah 0 kali X kurang 1 kali Y. Kita bisa mendapatkan matriks ini karena X aksen, Y aksen akan membentuk adalah 1, 0, 0, min 1 kita kalikan dengan X, Y. Seperti Ananda ketahui bahwa perkalian dua matriks adalah 1 kali X, ini dia, 0 kali Y. Lalu kita jumlahkan, ini dia. Sehingga kita mendapatkan matriks untuk pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Sedangkan koordinatnya X aksen adalah X, Y aksen adalah min Y, maka koordinatnya menjadi A aksen sama dengan X, min Y. Yang berikutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Ini gambarnya. Jadi ada sebuah titik dengan koordinat X, Y. Dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangan A ini atau peta dari titik A ini adalah A aksen. Sehingga kita bisa menentukan koordinatnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, ini adalah nilainya min X. Y aksen nilainya adalah Y. Jika Ananda ingin mencari matriksnya, maka kita bisa mengubah bentuk ini menjadi seperti ini. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan perkalian matriks adalah min 1, 0, 0, 1. Kita kalikan dengan X, Y. Maka kalau anak ibu mengalikannya berarti min 1 kali X ini dia. 0 kali Y ini dia. Ini adalah cara perkalian matriks. Sehingga kita mendapatkan matriks untuk pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, 1. Sedangkan koordinatnya adalah untuk A aksen ini adalah nilai X-nya adalah min X, nilai Y-nya adalah tetap Y. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini gambarnya. Maka garis Y sama dengan X ini adalah seperti ini. Jika titik A berada di sini, maka kalau kita cerminkan, maka ini akan membentuk sudut 90 derajat, berarti jatuh bayangan kita di sini.
atau peta dari A ini adalah A aksen. Nah, kalau kita ingin mencarinya, maka A aksen ini, jarak ini akan sama dengan ini. Ini sama. Sedangkan untuk jarak dari X, ini akan sama dengan ini. Maka bayangan kita, maka sebagai absis adalah X aksen ini adalah bernilai Y. Ini dia. Sedangkan untuk Y aksennya, nih, Y aksennya maka bernilai X. Jika anak ibu ingin mengubah dalam bentuk matriks, maka anak ibu bisa mengubahnya seperti ini. Kenapa? Karena dari bentuk inilah kita akan memperoleh kembali X aksen, Y aksen itu bentuknya seperti ini. Sama dengan 0, 1, 1, 0, X, Y. Karena kalau Ananda kalikan 0 dengan X, ini dia, maka nilainya 0. Lalu 1 kali Y, berarti Y. Berarti sama dengan Y. Maka bisa kembali seperti ini. Nah, jika Ananda menulis dalam bentuk koordinat, nah ini dia. Jadi kita bisa menentukan bayangan itu berapa koordinatnya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama langsung mengubah koordinat boleh juga. Lalu bisa juga kita dengan menggunakan matrik. Sekarang kita bahas contoh soal. 1. Titik M 2,-3 dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan M aksen. Tentukan koordinat M aksen. Pembahasan, Ananda tadi sudah tahu bahwa jika A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi anak ibu boleh langsung menghafalkan. Jika anak ibu tidak bisa menghafalkan langsung, maka kita bisa mengilustrasikan seperti gambar tadi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini ada titik A. A ini koordinatnya X, Y. Nah ini, maka ini X, ini Y. Jika anak ibu mencerminkan titik A ini dengan sumbu X, tentu bayangannya akan jatuh di sini. Ini yang kita beri nama, ini yang kita tadi beri nama adalah X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksennya bisa Ananda ambil dari sini. Ini tentu tetap X. Ini kalau kita tarik ke kiri, maka ini menjadi min Y. Maka bayangannya adalah X, min Y. Seperti ini. Sekarang titik kita M 2, min 3. Maka jika Ananda cerminkan terhadap sumbu X, maka M aksen akan berubah menjadi X, ini tetap X, berarti tetap 2. Ini min Y, berarti min Y-nya ini, berarti min 3. Kita peroleh hasil bayangan titik M adalah M aksen 2,3. Sekarang contoh soal kedua. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 1,1, B 6,2, C 3,6. Ditanya petanya jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Peta ini artinya bayangannya. Jawab, jika kita punya A, X,
Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka petanya atau bayangannya adalah min X, Y. Jika Ananda bisa menghafalkan itu lebih baik. Tapi jika tidak, gunakan ilustrasi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik kita ada di sini A, X, Y. Nah, ini berarti nilainya X, di sini nilainya Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti terhadap sumbu ini. Kalau kita bercermin, tentu bayangan kita di sini. Nah, kalau di sini berarti koordinatnya adalah min X, ini tetap Y. Berarti min X, Y. Ini dia. Nah, sekarang kalau titik kita A 1,1 kita cerminkan terhadap sumbu Y, berarti A aksennya adalah min 1,1. Sedangkan untuk B 6,2 jika kita cerminkan berarti B aksen menjadi min X. Dia 6, berarti menjadi min 6,2 karena Y-nya tetap. Sedangkan untuk koordinat titik C 3,6 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen adalah X menjadi min X, berarti 3 menjadi min 3. Y tetap Y, berarti 6. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Carilah persamaan peta kurva 3X tambah 10Y kurang 7 sama dengan 0. Jika direfleksikan oleh garis Y sama dengan X. Nah, pembahasannya, jika kita memiliki A, X, Y, maka kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen kita adalah Y, X. Berarti X menjadi Y menjadi X. Berarti kalau Ananda ambil berarti X sama dengan Y. Nih. Sedangkan Y-nya sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, sekarang kita memiliki kurva 3X tambah 10Y kurang 7 sama dengan 0. Jika kita refleksikan dengan Y sama dengan X, berarti setiap ketemu X ganti dengan Y. Jika ketemu Y ganti dengan X. Jadi bayangan kurva ini adalah 3 ketemu X ganti dengan Y. 3Y tambah 10X kurang 7 sama dengan 0. Jadi persamaan peta kurva 3X tambah 10Y kurang 7 sama dengan 0 jika direfleksikan oleh garis Y sama dengan X adalah
Kita biasakan menulis ini berurutan. Berarti 10X tambah 3Y kurang 7 sama dengan 0. Nah, biasakan membuat hasil akhir ini sama dengan bentuk atau tipe dari soal yang diberikan. Tipe soal yang diberikan adalah 3X tambah 10Y kurang 7. Berarti dia menjadi 10X tambah 3Y kurang 7. Berarti kita dulukan X menulisnya. Berarti 10X tambah 3Y kurang 7 sama dengan 0. Demikianlah 3 contoh soal kita bahas tentang pencerminan, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap sumbu Y, serta pencerminan terhadap sumbu X. Ibu akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.